Impres Gayus Tambunan. Sudah ada penelpon yang menanti memberikan pendapat. Silahkan Ibu Mayati di Jakarta. Selamat pagi. Halo, Metro Pagi. Iya. Selamat pagi. Silakan. Ibu Mayati sudah bergabung bersama kami di editorial. Selamat pagi Metro TV. Iya, silakan Ibu. Dari kasus yang dibuka ini, kalau tadi saya bilang aneh, tapi cerita ini lucu. Hanya untuk modal Gayus, itu 12 impres dikeluarkan. Padahal impres lain sangat diperlukan oleh masyarakat. Jadi kasus Gayus mau diapain gitu. Yang kedua aku lihat, yang meriksa Gayus ini diwakilkan kepada Wakil Presiden. Wakil Presiden sambil meriksa Senturi. Rakyat tahu. Sebagian besar mungkin rakyat ini menganggap Widiono dan yang udah kabur ke luar negeri itu terlibat kasus Senturi. Sri Mulyani maksudnya Ibu Janganlah Mayati. dibohong-bohongi. Jangan ada asumsi yang sedang berkembang di masyarakat sekarang. SBY itu 3 singkatan. Suka bohong lu ye, suka bencana lu ye, suka berdiplomasi lu ye, dalam rangka proyek ngebodoh-bodohin rakyat. Janganlah, rakyat semakin pintar, teknologi semakin canggih. Jangan berpikir mentang-mentang dia doktor bahwa rakyat ini bodoh. Itu yang saya minta. Tuntaskan kasus Senturi dan Gayus, baru dia mau dapat nama. Jangan berpikir keluarganya sekarang mau jadi presiden. Rakyat sudah menderita kayak gini, beras mahal, semua mahal, zaman SBY, zaman yang segala-galanya mahal. Terima kasih banyak Metro TV. Maju terus Metro TV. Selamat untuk Metro TV. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mayati Jakarta. Berikutnya sudah ada Pak Robi di Semarang. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Afiliani dan Bung Goden. Afiliani Pak. Selamat pagi Pak Robi. Silakan. Wah, ini sungguh memuakkan permainan kali ini. Karena apa? Karena rakyat kecil akan semakin antipati kepada SBY. Tanggung jawabnya kenapa dilimpahkan kepada Wakil Presiden. Sedangkan beliau mengatakan, kalau mau bersihkan lantai yang kotor, coba pakai sapu yang bersih. Saya mau maksud bahasa Jawa, kritiknya begini Mbak Afiliani. Nuwun pangapunten Bapak Presiden, kagunganipun sapu menika reget. Dados nyuwun pangapunten mboten saged ngresiki lapar. Margi menapa kagunganipun panjenengan sapu menika reget. Sapunya Bapak itu kotor, nggak bisa untuk menyapu lantai akan bersih. Ini saya kritik pakai sopan santun orang juga. Maaf. Karena apa nanti dikira, wah kita antipati. Tidak, kita mencintai. Tetapi buktikan dengan tindakan yang nyata. Tidak hanya kesana-kesana melempar tanggung jawab. Mana kasus Tempo? Dibuka? Iya kan? Ya. Nah, kasus lagi yang mengenai rekening gendut. Apa yang terjadi? Ditutup kan? Jadi kalau tokoh agama menyuarakan itu berarti kebenaran. Kenapa? Kalau tidak menyuarakan justru hukumannya oleh Allah lebih tinggi. Baik. Karena melihat kemungkaran yang ketiga baik diam saja. Nah bagaimana? Baik. Di mana peran sekarang pastor, biksu, Pak Ustadz dan sebagainya? Oke baik, terima kasih banyak Pak Robi di Semarang. Kami sudah menangkap maksud Anda. Berikutnya ada Pak Ondo di Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Metro. Ya, silakan Pak. Bekasi. Pertama-tama saya mau mengatakan bravo kepada whistleblower Susno Duaji itu yang mengakibatkan Gayus masuk. Juga bravo kepada Gayus karena dia juga buka-bukaan. Bravo juga kepada Metro. Akhirnya komentar-komentar kita didengar dengan 12 instruksi. Tapi saya masih pesimis. Kenapa? Jangan-jangan 12 instruksi tersebut mudah-mudahan tidak hanya menjadi obat penenang saja. Karena seingat saya Satgas Mafia Hukum telah menggelontorkan 9 big fish. Di dalamnya itu juga termasuk yang di 12 tersebut. Dan hasilnya ya begitu-begitu saja. Nah kita tinggal tunggu targetnya. Katanya 1 minggu dan 2 minggu berkala dan dilaporkan ke masyarakat. Nah saya masih pesimis karena laporannya takutnya nanti cuma ece-ece atau yang tidak penting. Yaitu dalam hal Gayus, dalam hal paspor aspal, paspor Guyayana. Bukan itu yang kita tunggu. Yang kita tunggu itu adalah siapa pendana Gayus selama dia berpergian. Katanya ada inisial HS. Nah ini kalau begini-begini rakyat nanya-nanya terus. Jadi harusnya progres perusahaan yang memberi uang kepada Gayus itu diproses. Kemudian ada dikatakan bahwa pembuktian terbalik. Hukum kita tidak memberikan kesempatan untuk itu kecuali pembuktian terbalik terbatas. Jadi kalau terbatas ya berarti terbatas yang mau dibuktikan. Dan bisa dibuktikan kalau memang mau
rekening gendut itu sudah ada bukti-buktinya dan bisa dilakukan pembuktian terbalik. Iya. Tapi sampai sekarang tidak. Nah, disinilah hal-hal yang perlu kita ingat. Dan saya tahu DPR akan membuat panja pemberantasan mafia pajak. Saya masih juga pesimis kepada DPR ini. Panja Senturi saja tidak diapa-apain. Jadi mau ngapain bikin-bikin panja lagi kalau memang tidak ada tarik-menarik antar partai nanti di panja tersebut. Sekian, Ya. makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wondo, banyak poin yang diutarakan oleh Pak Wondo di Bekasi. Terakhir ada Pak Hairul di Mataram. Selamat pagi Pak Hairul. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak Hairul. Keluarnya Inpres ini bagus. Pak SBY udah merasakan akibat dicubit oleh banyak kritik. Inpres ini tentu harus kita sangat amat kita kawal. Nah, jika ternyata Inpres yang 12 item ini tidak jalan, lalu sikap kita apa? Apa kemakjulan Pak D? Atau bagaimana? Yang ketiga, uang sitaan dari Gayus yang jumlahnya 28 dan 75 itu mungkin udah nambah ke rekening-rekening yang dibilang gendut di sebagian oknum Polri. Ini harus segera diberitahu ke masyarakat supaya jelas. Kasihan Pak SBY jadi sasaran terus kan? Yang keempat, polisi dan jaksa yang dilibatkan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang terkait Inpres ini diganti aja, Mbak. Ya. Ganti dengan aparat baru yang sedikit punya catatan hitam atau yang relatif masih bersih. Bila perlu, minta pendapat masyarakat mana polisi-polisi yang bersih, baik di daerah maupun di Mabes itu sendiri. Terakhir, gantung aja itu koruptor. Sabar Indonesiaku dan masyarakat-ku. Baik. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Hairul di Mataram. Menarik sekali, banyak poin-poin yang bisa kita bahas di segmen berikutnya. Bung Goden, kita akan segera kembali. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah di Editorial Media Indonesia.